gimana anak? Waalaikumsalam Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, anak murid Ustaz baik-baik semua, sehat-sehat semua. Jangan lupa bersyukur ya anak-anak, agar nikmat kita terus ditambah oleh Allah. Iya Ustaz. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah anak-anak, apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, anak murid Ustadz hadir semuanya. Memang anak murid kelas 8 ini memang yang paling rajin. Lanjutkan ya anak-anak. Iya Ustaz. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz ingin ngetes kalian terlebih dahulu. Masih ingat gak kalian tentang materi kita minggu lalu? Masih Ustaz. Apa judul materi kita minggu lalu? Tutur Ustaz. Alhamdulillah kalian masih ingat judulnya. Sekarang Ustadz mau nanya, ya. Siapa yang nanti bisa menjawab silahkan tunjuk tangan. Ya. Pertanyaannya satu pertanyaan saja. Apa lawan dari kata jujur? Sangat banyak ya. Nani. Jawabannya dusta Ustaz. Baik, benar jawabannya. Mana tepuk tangannya untuk Nani? Alhamdulillah, anak murid Ustadz masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Jangan dilupakan ya anak-anak. Iya Ustaz. Baiklah, sedikit sebelum Ustadz menyampaikan materi, Ustadz pengen memberi kalian motivasi ya. Jadi anak-anak, kalian itu harus tetap semangat dalam belajar. Harus tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Karena dulu kan pernah kita pelajari hadis. Utlubul ilma minal wahdi ila Lagi. apa artinya? Tuntutlah ilmu dari dua yang sampai ke Mantap. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang. Maksud hadis itu kita disuruh untuk terus menuntut ilmu. Jadi jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu agar segala cita-cita kita dapat tercapai. Ya, karena cita-cita itu agar tercapai butuh yang namanya usaha. Salah satu usahanya seperti yang kalian ini menuntut ilmu. Anak-anak, sebelum Ustadz menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, Ustadz ingin kalian membentuk kelompok. Kenapa Ustadz buat kelompok? Karena nanti di akhir pembelajaran Ustadz ingin kalian melakukan diskusi kelompok ya. Karena di kelas kita jumlahnya 9 orang, maka Ustadz akan membentuk 2 kelompok ya. Kelompok pertama kelompoknya Khadijah. Kelompok yang kedua kelompoknya Miftah. Adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenai makna dan manfaat berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum Ustaz menjelaskan materi, Ustaz jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu mengartikan makna berbuat baik, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru melalui penjelasan PowerPoint dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan manfaat berbuat baik, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru melalui penjelasan PowerPoint dengan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan makna dan manfaat berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru melalui diskusi kelompok dengan benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
selanjutnya setelah tujuan pembelajaran, Ustadz akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Adapun pada hari ini dalam pembelajaran kita, Ustadz memakai model discovery learning yang langkah-langkahnya terdapat di PowerPoint ini. Langkah yang pertama adalah pemberian rangsangan. Maksudnya Ustadz nanti akan membuat kalian itu agar fokus dalam menjelaskan apa yang Ustadz sampaikan. Langkah yang kedua, pernyataan masalah. Maksudnya nanti setelah Ustadz menjelaskan, kalau ada sesuatu yang tidak kalian pahami, maka kalian boleh bertanya Ustadz. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Maksudnya nanti setelah kalian berdiskusi, melakukan diskusi kelompok, kalian bisa mengumpulkan data dengan bisa melihat bahan dari buku atau melihat bahan dari buku file kalian. Langkah yang keempat adalah pengolahan data. Di sinilah kalian nanti setelah kalian sudah berdiskusi, kalian catat hasil diskusi kalian itu di LKPD yang nanti akan bisa berikan. Selanjutnya pembuktian ini maksudnya setelah kalian diskusi, setelah kalian mencatat hal-hal yang kalian letakkan di LKPD, kemudian kalian akan membuktikan dengan cara mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, nanti di akhir kita akan membuat kesimpulan. Yang kesimpulan ini ada yang dari Ustadz dan ada dari salah satu dari kalian. Baiklah, itulah tadi tujuan dan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baiklah, sekarang Ustadz akan menjelaskan materi. Namun Ustadz pengen sebelum Ustadz menjelaskan materi, kalian harus memfokuskan diri kalian dalam memahami, dalam melihat, dalam mendengar pembelajaran yang akan Ustadz sampaikan melalui PowerPoint. Agar apa? Kalau kalian fokus mendengarkan, menyimak, maka kalian akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan kalian nanti akan dapat mengerjakan segala soal yang Ustadz berikan nanti jika kalian serius mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Dan terakhir, kalau kalian fokus, maka tujuan pembelajaran yang Ustadz sampaikan tadi dapat tercapai. Baiklah, sekarang Ustadz ingin kalian fokus melihat penjelasan dari Ustadz melalui PowerPoint. Ya. Penjelasan pertama di atas sini, pengertian orang tua. Ya. Orang tua di dalam Islam ada dua dimensi, ada dua macam. Ya. Ada yang namanya orang tua biologis, ada yang namanya orang tua rohani. Ya. Apa itu orang tua biologis? Orang tua biologis adalah orang tua yang melahirkan, membesarkan seorang anak, menafkahi dan mendidik anak di rumah. Jadi orang tua biologis itu, atau dengan kata lain, orang tua biologis adalah orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung kita. Itu orang tua biologis. Ada juga namanya orang tua rohani. Apa itu orang tua rohani? Orang tua yang mendidik ilmu pengetahuan dan agama kepada seorang anak. Atau orang tua rohani ini sering kita sebut dengan yang namanya ustadz, ustazah atau guru, pak guru. Itu namanya orang tua rohani. Karena dialah yang mendidik kita ilmu pengetahuan umum dan agama. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu lebih ke orang tua biologis. Ya. Orang tua biologis tadi orang tua kandung kita, ya. Sungguh banyak jasa dari orang tua kandung kita. Jasanya itu tidak jasanya itu tidak ternilai, tidak dapat nilai dan materi. Ya. Jadi sangat sulit bagi kita untuk membalas jasa dari kedua orang tua kita. Ya.
Maka karena sulitnya kita membahas jasa mereka, kita cukup dengan berbakti kepada mereka. Kemudian kita hormat dan patuh kepadanya. Ya. Bagaimana disebut hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat dan patuh kepada orang tua adalah menunjukkan rasa hormat dan mematuhi segala perintahnya. Jadi itulah maksud hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, di dalam Islam berbakti kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Ya, ada penawannya ukukul walidain yang artinya durhaka kepada orang tua. Sekarang tinggal kalian mau milih mana? Milih jadi birrul walidain atau milih jadi ukukul walidain. Ya, itulah tadi penjelasan tentang sedikit tentang orang tua, ya, khususnya orang tua biologis kita. Selanjutnya, Ustadz akan menjelaskan tadi kan orang tua, sekarang guru, ya. Siapa yang mengajari kita membaca? Tentu guru. Siapa yang memberikan pelajaran kita di sekolah? Tentu adalah seorang guru. Namun, apakah itu seorang guru? Jadi seorang guru itu adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan. Jadi itulah yang namanya guru, ya, yang mengajarkan kita ilmu umum, ilmu agama, ya. Next. Dan yang terakhir, Ustadz akan menjelaskan tentang manfaat menghormati orang tua dan guru. Manfaat yang pertama apa, Nani? Disayang Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Manfaat pertama disayang oleh Allah. Manfaat yang kedua, baca selfie. Manfaat kedua, mendapat pahala. Manfaat ketiga, baca Maimunah. Mantap. Manfaat yang ketiga, mudah meraih cita-cita. Karena cita-cita kita dapat tercapai jika orang tua meridhoi kita. Ya, makanya jangan durhaka sama orang tua. Kalau kita durhaka, orang tua nggak ridho sama kita, cita-cita kita pun tidak akan tercapai. Rezeki kita pun akan terhambat. Makanya berbaktilah sama kedua orang tua. Yang keempat, baca Khadijah. Senangi orang lain. Yang kelima, baca Atul. Menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Dan yang terakhir, baca Ayu. Menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Mantap. Menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Itulah tadi manfaat jika kita menghormati orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ustadz mengenai makna dan manfaat berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dari penjelasan Ustadz tadi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Jika ada yang mau ditanya, silakan bertanya. Atul, silakan berdiri. Ustadz, apa perbedaan orang tua dan guru? Oke, Atul, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus ya. Apa perbedaan orang tua dan guru ya? Perbedaannya adalah orang tua pun sebenarnya juga termasuk seorang guru ya. Cuma bedanya orang tua mendidik kita di rumah. Nah, jadi orang tua guru juga karena dia mendidik kita di rumah ya. Sementara guru mendidik kita di sekolah. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Sementara guru tidak melahirkan kita. Nah, itulah perbedaan antara orang tua dan guru. Sudah paham? Atul? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah ya.
Baiklah, selanjutnya seperti yang Ustadz sampaikan di awal tadi, setelah Ustadz selesai menjelaskan materi, Ustadz ingin kalian melakukan diskusi kelompok. Apa yang didiskusikan? Pastinya mengenai materi yang Ustadz sampaikan tadi. Nah, jadi di sini Ustadz sudah memiliki LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, dari LKPD inilah kalian nanti akan melakukan diskusi. Di LKPD ini terdapat beberapa soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, jadi kalau kita serius mendengarkan Ustadz menjelaskan, maka pasti kalian akan dengan mudah menjawab soal-soal yang ada di LKPD ini. Sekarang Ustadz akan membagikan LKPD ini. Ya, ini untuk kelompok pertama. Yang ini untuk kelompok kedua. Kiri mana? Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah 25 menit, maka diskusi kalian sudah Ustadz anggap selesai. Nah, maka sekarang Ustadz ingin kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang akan mempresentasikan pertama adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan pekerja. Soal yang pertama mengenai gambar. Dari gambar tersebut kami berpendapat terdapat seorang anak yang sedang merawat ibunya ketika sakit dan seorang murid yang menyalin gurunya dan seorang anak sedang membentak orang tuanya sehingga nangis dan seorang murid yang melawan kepada gurunya di kelas. Soal yang kedua, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua dan guru? Caranya adalah menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tua selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Sekarang bagi kelompok 2 silahkan bertanya. Siapa mau bertanya? Baiklah, Kaifah silahkan berdiri. Apa lawan dari birrul walidain? Menurut kelompok kami, lawan dari birrul walidain adalah hukukul walidain, yang artinya durhaka kepada orang tua. Baiklah. Nah, apakah sudah paham kelompok 2? Sudah, Ustaz. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan. Saya pilih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Mari kita beri tepuk tangan. Baiklah, selanjutnya yang akan maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Hakim. Dari gambar ini kami menemukan gambar yang di atas tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru, sedangkan gambar yang di bawah tentang durhaka kepada orang tua dan guru. Jadi kita sebagai seorang anak atau murid harus patuh, taat dan hormat kepada kedua orang tua dan guru, sebab patuh dan taat serta hormat banyak manfaatnya, salah satunya disayang oleh Allah. Ya. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Dan sekarang Ustadz ingin kelompok 1 untuk memberi tanggapan atau pertanyaan. Siapa yang mau memberi pertanyaan? Saya Ustaz. Apa manfaat berbuat baik kepada guru? Manfaat berbuat baik kepada guru adalah ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah, akan lebih mudah memahami pelajaran yang disampaikan. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain, akan membawa berkah, dimudahkan urusan dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok 2 dan hasilnya juga bagus. Mari kita beri tepuk tangan kepada mereka. Dan selanjutnya di akhir pembelajaran kita ini Ustadz akan memberikan kesimpulan ya. Jadi setelah Ustadz diberikan kesimpulan, Ustadz berharap salah satu dari kalian anak-anak juga mampu memberikan kesimpulan ya. Adapun kesimpulan dari Ustadz pada pembelajaran hari ini adalah makna dan manfaat hormat kepada orang tua dan guru. Kita disuruh untuk berbakti kepada mereka. Kita disuruh untuk mematuhi segala perintahnya ya, agar kita termasuk dalam anak-anak yang soleha. Adapun manfaatnya, yang pertama itu salah satunya Allah akan meridhoi kita, karena ridho Allah, ridho orang tua. Kemudian cita-cita kita dapat tercapai. Dan selanjutnya, jika kita menghormati guru kita, maka ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah, dan insya Allah kita akan jadi sukses ya, jika ilmu kita berkah. Dan sekarang itulah kesimpulan dari Ustadz. Sekarang Ustadz ingin salah satu dari kalian membuat kesimpulan. Siapa salah satu dari kalian yang bisa membuat kesimpulan? Silakan tunjuk tangan.
Sekarang yang Ustaz tunjuk Miftah. Silakan buat kesimpulan. Kesimpulan saya Ustaz, jadi kita sebagai seorang anak atau murid harus patuh dan taat dan hormat kepada kedua orang tua dan guru. Sebab patuh dan taat serta hormat banyak manfaatnya, salah satunya disayang oleh Allah, mendapat pahala. Bagus kesimpulan dari Miftah. Mana tangannya? Kepada Miftah silakan duduk. Baiklah, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ustaz mau bertanya kepada kalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan Ustaz. Apakah yang Ustaz sampaikan dapat dipahami? Dapat Ustaz. Jadi ke depan, kalau apa yang Ustaz sampaikan tidak dapat dipahami, silahkan katakan ke Ustaz agar Ustaz dapat membenarkan atau mengevaluasi diri Ustaz agar bisa menjadi lebih baik lagi. Adapun untuk minggu depan materi kita masih mengenai berbuat baik kepada orang tua dan guru ya. Jadi materi kita di depan tuh minggu depan tuh mengenai makna Quran surah An-Nisa ayat 36 ya. Jadi itulah materi yang akan kita bahas di minggu depan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Doa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.